Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kelas 7 Madrasah Tsanawiyah Wathaniyah Islamiyah yang kami sayangi dan banggakan. Alhamdulillah, kita memasuki pertemuan yang kedua pada mata pelajaran IPS di kelas 7 tahun 2020-2021, yang sebelumnya kita sudah menyepakati kontrak belajar. Silakan kontrak belajar tersebut dibaca kembali agar kalian selalu ingat apa tugas-tugas kalian selama pembelajaran IPS, apalagi masih dalam pembelajaran daring. Di pertemuan kedua ini, atau di pertemuan yang pertama kali untuk pembahasan mata pelajaran IPS, Ustadz Asrul akan membahas tentang interaksi manusia dengan tempat dan lingkungannya. Interaksi manusia dengan tempat dan lingkungannya. Ya, mungkin tidak asing lagi bagi kalian untuk mendengar kata interaksi, apalagi tempat serta lingkungannya. Silakan selama pembelajaran ini siapkan buku catatan kalian. Apa yang bisa disampaikan nanti silahkan dicatat, kemudian setelah selesai difoto, kemudian dikirimkan japri lewat Ustadz Asrul, karena itu juga bagian dari penilaian. Kalau tidak mengerjakan atau tidak mengirimkan, Ustadz anggap tidak mengerjakan. Oke, langsung saja kita masuk ke definisi ruang sebelum kita masuk lebih jauh ke interaksi manusia dengan tempat dan lingkungannya. Audio Jungle. Ruang lingkup dan interaksi antar ruang. Ya, perhatikan gambar berikut ini. Ya, ada gambar apa ya? Pasti kalian semuanya tahu ini gambar apa. Ya, ini gedung baru sekolah kita ya, yang letaknya di timur jalan. Kemudian ada gambar apa lagi tuh? Ya, benar, itu adalah sawah. Kemudian ada apa lagi? Ya, itu ada pantai beserta bukitnya, kelihatan bukitnya. Pantai mana? Pastinya sudah tidak asing bagi kalian. Yang terakhir ada gambar apa itu? Bendungan. Nah, ini bendungan juga tidak asing lagi bagi kalian. Ya, dari keempat gambar di atas silakan diperhatikan baik-baik. Gambar pertama ada sekolah kita. Di situ kelihatan ada gedung, ada halaman, ada pohon-pohon juga, ada langit itu ya, kelihatan awan juga. Berikutnya gambar yang kedua ada tanaman, pohon, rumah juga ada. Bukan rumah ya, rumah di sawah namanya apa itu? Saung. Kemudian yang ketiga ada laut. Kemudian kita lihat juga ada daratan, ada pegunungan serta pepohonan. Kemudian yang terakhir ada bendungan. Di situ juga terlihat ada air, ada pegunungan, pepohonan, rumput dan lain sebagainya. Ya, dari gambar di atas pastilah kalian sudah paham apa itu sih ruang itu ya. Nah, kita lanjut ke definisi ruang. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang air, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup untuk melakukan kegiatan hidupnya dan memelihara kelangsungan hidupnya. Nah, jadi semua yang kita lihat pada gambar di atas tadi adalah semuanya itu ruang.
Ya, definisi ruang. Secara singkatnya, ruang adalah tempat hidup makhluk hidup. Jadi di mana ada makhluk hidup, di situ pasti ada ruang. Oke, silakan dipahami, dicermati, kemudian dicatat di buku tulis kalian. Ya, kita lanjut ke materi berikutnya. Setelah tadi kita mempelajari tentang definisi ruang, kemudian kita akan pelajari tentang interaksi antar ruang. Apa sih itu interaksi? Ya, mungkin sudah tidak asing bagi kalian. Tidak asing mendengar kata interaksi. Ya, benar. Interaksi itu hubungan, ya, keterkaitan. Apalagi ketersambungan juga boleh. Ya. Interaksi ruang adalah suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi dan permasalahannya serta keterkaitannya suatu ruang dengan ruang-ruang yang ada di sekitarnya. Itu definisi dari interaksi ruang. Jadi adalah salah satu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi dan permasalahannya serta keterkaitannya suatu ruang dengan ruang-ruang yang ada di sekitarnya. Oke, kita perhatikan contoh kasus di bawah ini. Kasus tentang interaksi ruang. Ada gambar apa di situ? Ada gambar petani kangkung sedang memanen tanamannya. Berikutnya ada nelayan yang sedang memanen ikannya itu ya, membawa ikannya ke lautan untuk dijual, ke daratan untuk dijual. Ya, dari gambar di atas kita tahu bahwa biasanya yang sering menanam tanaman sayur-sayuran biasa daerah pegunungan, serta kebalikannya, ikan dan lain sebagainya mungkin tidak dapat hidup di pegunungan, sehingga orang pegunungan butuh ikan, orang pinggiran pantai juga butuh sayuran, sehingga keduanya saling membutuhkan. Ketika semua tersebut saling membutuhkan, maka diperlukannya sebuah interaksi. Nah, inilah salah satu contoh kasus interaksi. Jadi intinya adalah saling melengkapi untuk bertahan hidup, sehingga manusia melakukan interaksi ruang semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia melakukan apa saja demi mempertahankan hidupnya, seperti menjadi petani, nelayan, guru, karyawan, dan sebagainya. Serta pergerakan manusia itu dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan geografi. Adapun faktor geografi meliputi bentuk permukaan bumi, ketinggian tempat, iklim, serta faktor non-fisik lainnya seperti transportasi, kegiatan ekonomi, kondisi alam, dan kondisi sosial masyarakat, dan lain sebagainya. Jadi yang namanya interaksi itu untuk manusia semata-mata untuk mempertahankan hidupnya, jadi saling mengisi. Bayangkan ketika orang gunung tidak pernah makan ikan di laut, kemudian orang pinggiran pantai juga tidak pernah makan sayur, pastilah tubuh juga tidak akan terpenuhi nutrisinya dengan baik. Ya, silakan dipahami, dicatat di buku tulis kalian. Kita lanjutkan. Ya, ada 3 kondisi yang mendukung terjadinya interaksi keruangan. Ya, ada beberapa faktor yang memicu terjadinya interaksi. Yang pertama adalah adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi atau
dalam bahasa kerennya adalah regional complementarity. Oke, kita lihat gambar-gambar di bawah ini. Contoh kasusnya adalah kita lihat di situ ada ibu-ibu sedang memanen padinya. Kemudian ada seorang petani yang sedang menanam kangkung. Keduanya itu akan saling melengkapi. Yang memanen padi pasti memerlukan sayuran kangkung ketika besok diolah menjadi makanan, dan sebaliknya petani kangkung pun juga butuh beras untuk dimakan. Jadi keduanya itu saling keterkaitan, ada interaksinya, sehingga perbedaan kemampuan wilayah dalam berbagai sumber daya baik alam maupun manusianya berpotensi menimbulkan interaksi. Contohnya, di wilayah A merupakan penghasil beras, sedangkan di wilayah B berpenghasil sayuran. Di wilayah A membutuhkan sayuran, begitupun sebaliknya, di wilayah B membutuhkan beras, sehingga terjadilah interaksi di antara kedua ruang tersebut. Bisa dipahami ya yang namanya interaksi antar ruang. Jadi intinya adalah saling membutuhkan, saling melengkapi untuk bertahan hidup. Oke, silakan dipahami dan dicatat di buku kalian. Kondisi yang kedua adalah adanya kesempatan untuk saling berintervensi atau kesempatan antara, atau dalam bahasa kerennya itu adalah interventing opportunity. Maksudnya apa? Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, itu ada pasar petanahan, kemudian ada pasar Tumenggungan Kebumen, kemudian ada pasar Ambal. Ya, pastilah ketika pasar tersebut saling ada hubungannya, ya. Pedagangnya bisa cari grosiran di salah satu dari ketiganya. Nah, penjelasannya bagaimana? Penjelasannya, misalnya, pasar petanahan biasa membeli sayur di pasar Tumenggungan Kebumen, dan sebaliknya, pasar Kebumen banyak membeli daging di pasar petanahan Kebumen. Maka pedagang di pasar petanahan beralih ke pasar Ambal. Alhasil, interaksi antara pasar petanahan dan Kebumen menjadi melemah karena salah satunya adalah faktor jarak, ya, dari petanahan ke Ambal dan dari petanahan ke Kebumen itu lebih mirip dari petanahan ke Ambal, sehingga pastinya lah pedagang itu menginginkan untung yang lebih banyak atau biaya produksi yang sedikit. Ya, silakan dipahami, kemudian dicatat di buku kalian. Kondisi yang terakhir atau kondisi yang ketiga yang menyebabkan terjadinya interaksi adalah keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan, bahasa kerennya transferability. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya yang rendah agar diperoleh keuntungan yang tinggi. Jika biaya pengangkutan lebih besar daripada keuntungan, maka dimungkinkan tidak terjadi interaksi. Ini contohnya hampir sama dengan kondisi yang pertama. Contoh kasus, seseorang akan menjual sayuran ke B, namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayur di wilayah B. Itu gara-gara faktor jalan. Tadi gara-gara faktor jarak, bisa jadi faktor-faktor yang lainnya, misalkan seperti biaya angkutan, kemudian kondisi masyarakatnya, dan lain sebagainya. Ya, itulah tadi 3 kondisi yang mendukung terjadinya interaksi ke ruangan. Jadi silakan dipahami dan dicatat di buku kalian.
Nah, itu saja materi kita pada pertemuan yang kedua ini. Seperti biasa, Ustadz tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian untuk senantiasa belajar selama pandemi ini. Yang pertama, tetap semangat belajar di rumah. Yang kedua, jangan lupa setelah sholat sisipkan doa untuk kesembuhan pandemi ini agar kita bisa bertatap muka lagi, ketemu di sekolahan. Dan yang ketiga, senantiasa cuci tangan pakai sabun. Yang keempat, hindari bepergian jika tidak terlalu penting. Yang kelima, pakailah masker dan bawalah hand sanitizer jika bepergian. Yang keenam, berolahraga secara teratur. Yang ketujuh, jagalah kebersihan. Yang ke-8, bantulah pekerjaan orang tua di rumah setelah kalian belajar. Yang ke-9, sholat duha jangan sampai lupa. Itu kegiatan rutin kita setelah jam kedua. Dan yang ke-10, tadarus Al-Quran dan tahfidnya jangan sampai ditinggalkan, harus selalu ditambah. Itu saja dari Ustadz. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.